Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita, di mana kita akan coba untuk men-setup data fetching. Sebelumnya itu sebetulnya sudah ada ya data fetchingnya, yaitu ada di bagian login, views, out, register. Nah, di sini ada fetch ya, tapi ini masih kurang rapi teman-teman ya. Di sini langsung kita gunakan fetch di dalam handle submit-nya. Nah, kita akan coba untuk setup menggunakan Axios supaya nanti lebih mudah juga dalam membuat instance untuk data fetching-nya. Nah, yang pertama berarti kita perlu install menggunakan npm, tinggal npm i Axios. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan bikin di dalam lib ya sebuah folder namanya Axios. Ini sesuai dengan nama library-nya ya. Kemudian di dalamnya saya akan bikin sebuah file namanya instance.ts. Nah, di sini bisa kita import Axios from Axios. Kemudian saya akan buat di sini const headers sama dengan dia berupa objek. Yang pertama adalah accept. Yang di-accept adalah application JSON, lalu mungkin content type berupa application JSON juga. Kemudian yang akan saya tambahkan adalah cage control. Cage control-nya kita berikan no cage dan juga expire. Nah, ini sebetulnya header saja. Mau teman-teman cuman accept dan content type atau mau disesuaikan juga dengan yang ada di sini ya. Untuk headers-nya boleh-boleh aja ya. Tapi kita akan coba setup seperti ini. Lalu akan saya buat const instance sama dengan axios.create base URL. Nah, base URL ini kita ambil dari next public API URL, kemudian kita akan masukkan headers, dan juga mungkin timeout ya. Ini timeout kita berikan 60 kali 1000 ya. Artinya, kalau 1 menit dia tidak merespon apa-apa, maka langsung timeout. Kemudian instance.interceptor.request.use. Ini akan ada parameter yang pertama yaitu adalah berupa config, oke, dan juga error. Untuk error ini promise reject error. Dan terakhir instance.interceptors.request.use. Ini mungkin akan saya panggil seperti ini, response. Dan juga kalau ada error, maka promise reject error. Tinggal kita export default instance. Oke ya, jadi setup Axios-nya sudah kita siapkan ya di awal supaya nanti ketika kita ingin menggunakan data fetching-nya itu udah siap duluan ya. Nah, kalau sudah, sekarang mungkin yang akan saya ubah yang pertama adalah di bagian register. Nah, di bagian register ini saya nggak akan buat seperti ini lagi ya, tapi mungkin saya akan coba langsung gunakan instance-nya. Nah, ini juga bisa kalau misalkan biar makin rapi, nggak di sini kita nge-instance-nya, tapi di bagian sini. Kita bikin di paling bawah export const out services. Misalnya di sini register account, kita akan tangkap nanti data. Digunakan any dulu untuk tipenya. Lalu kita jalankan instance. Jangan lupa import dari lib axios instance.post. Nah, diarahkannya kemana? Kita cek di bagian register view, yaitu adalah ke /API/user/register. Nah, mungkin ini tinggal saya paste ke sini. Kemudian saya akan kirimkan data. Oke, tinggal saya panggil untuk fungsinya. Itu di bagian register ini. Nah, ini saya hapus. Saya ganti jadi out services dot register account. Yang dikirimkan adalah data. Oke, kita coba ya. npm run dev. Kita akan bikin akun baru. Oke, kita login. Oke, kemudian kita akan sign up di sini. Oke, ini ada error. Sepertinya ini nggak bisa kalau langsung. Kita akan bikin berarti di dalam out. Di sini service.
ses.tsx. Mungkin yang ini kita akan coba untuk pindahkan ya. Nah, jadi yang ini saya cut, saya pindah ke service. Yang instance saya hapus. Dan yang index ini mungkin kita import ulang untuk instance-nya. Dan juga kita akan export default out services. Nah, di next out, ini kita perlu perbaiki. Di sini ambil dari services. Dan di register sama ya. Ini slash services. Kemudian di bagian register view-nya, yang ini kurungnya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Oke, baru bisa ya. Jadi harus dipisah ternyata ya. Ini sebetulnya mau namanya service, mau namanya method, ya silakan saja ya. Ini bebas-bebas aja ya untuk pemenamaan. Kita akan coba di sini sambil kita buka konsol. Siapa tahu nanti ada error. Nah, kemudian kita akan coba untuk sign up ya di sini atau register. Ini misalkan aja ya. Oke ya. Kita coba register. Nah, berhasil ya. Jadi sebetulnya sama aja fungsinya. Kita sekarang coba login @gmail.com 123. Oke, berhasil ya. Jadi datanya memang sudah ada di database dan juga fitur registrasinya sudah berhasil ya. Namun setup-nya sekarang sudah jauh lebih rapi lagi. Karena sekarang tidak kita simpan di sini untuk fetch-nya, tapi kita sudah membuat instance Axios. Tinggal kita panggil aja ya, maksud dan tujuannya mau ngapain gitu. Oke, kemudian yang mungkin saya akan coba ubah lagi adalah di bagian view-nya ya. Kalau kita perhatikan, sebetulnya register dan juga login itu mirip-mirip ya untuk view-nya. Kalau kita lihat ya, ada title, kemudian ada form-nya, kemudian juga ada link untuk menuju ke halaman register atau login. Nah, ini mirip-mirip ya. Gimana kalau kita bikin satu konsep, yaitu adalah layouting. Jadi, kita bikin aja di dalam layouts, yaitu adalah out layout. Kemudian kita bikin index.tsx, dan di dalamnya mungkin saya akan bikin out layout.scss. Nah, ini tinggal kita bikin function ya, const out layout. Oke, kemudian return, dia mereturn. Nanti kita belakangan untuk return-nya, terus tinggal export default out layout. Oke, supaya mudah, kita langsung aja buka bagian views untuk out login, terus kita kopikan isinya. Yang ini saya copy. Kemudian saya paste ke sini. Oke. Kemudian mungkin saya akan coba untuk import styles from out layout. Oh, ini sorry, harusnya .module ya. .module.scss. Nah, ini sudah. Kemudian untuk formnya, ini akan saya hilangkan. Untuk formnya saya hilangkan. Untuk divider dan juga order mungkin saya hilangkan juga. Error biarkan. Kemudian di sini link saya import dari next link. Nah, sekarang saya tinggal handle melalui props. Nanti kita ambil prop types-nya. Jadi kita siapkan juga mungkin di sini type prop types. Yang pertama mungkin adalah error ya. Error ini opsional, mungkin ada, mungkin tidak. Ya, ada error. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada title. Mungkin children juga kita butuh. Kemudian mungkin link dan juga link text. Nah, ini kita berikan prop types-nya untuk title, children, link, dan link text ya. Ini berikan opsional karena mungkin saja tidak ada gitu ya untuk title-nya. Jadi bisa kosong. Dan ini saya tinggal ubah. Login ini jadi title. Kemudian untuk error biarkan. Lalu children. Ini di dalam formnya.
kita gunakan children. Lalu linknya, ini href mungkin saya ubah jadi link. Oke, ini kayaknya nggak boleh opsional. Nah, jadi dia harus ada ya, karena link href ini mungkin kalau opsional jadinya error. Dan yang ini saya hapus, saya ubah jadi link text. Layoutnya sudah, tinggal kita panggil di dalam login. Nah, kita panggil dulu di sini out layout. Lalu di dalamnya saya akan panggil title-nya login, kemudian link out register, lalu link text-nya. Ini mungkin saya perlu kopikan dari sini. Ya, kita coba kopikan, paste ke sini. Yang ini mungkin saya rapikan dulu. Ini tidak perlu menggunakan seperti ini ya. Jadi langsung aja bisa don't have an account, sign up ya. Kemudian isinya adalah yang formnya. Juga HR dan juga div. Ini saya copy aja, saya cut, lalu saya paste ke sini. Hati-hati, ini agak sedikit membingungkan kalau salah tutup ya. Nah, ya jadi sekarang sudah ada harusnya. Kita akan coba untuk perbaiki sedikit ya. Di sini mungkin yang perlu kita ambil adalah CSS-nya. Kita copy, kemudian kita paste ke out layout. Nah, di sini saya ubah jadi out. Form, biarkan juga. Nah, ini button saya nggak butuh. Divider juga nggak. Order juga mungkin nggak. Kalau link masih butuh. Oke, ini saya perbaiki. Bukan login, tapi kita ubah jadi out. Jadi style.out dan seterusnya. Kemudian yang bagian login, ini untuk login form button mungkin jadi login button ya. Kemudian saya akan ubah juga yang dividernya jadi login divider. Yang ini login order. Dan yang ini login order button. Oke, kemudian saya ubah stylingnya. Nah, di sini saya nggak butuh yang lain. Mungkin saya langsung cut aja yang 3 ini. Saya cut, terus yang lain saya hapus. Dan di dalamnya saya tinggal bikin login, masukin yang button, divider, dan order ini. Yang saya buka, nah sama aja tampilannya ya. Tapi sekarang udah pakai out layout. Kita cek kalau di sini kita klik. Nah ya. Terus kalau misalkan sekarang kita buka lagi yang bagian register. Yang bagian register sama, mungkin kita perlu tambahkan out layout. Ini kalau saya langsung hapus, langsung hilang harusnya ya. Untuk register kita cek. Nah, sudah tidak ada ya. Tapi kita butuh. Kita mungkin nggak hapus semua. Kita butuh bagian formnya. Nah, formnya saya cut. Yang ini biarkan dulu. Saya paste ke sini untuk formnya. Oke, lalu kalau kita lihat mungkin kita butuh juga yang ini. Have an account, sign in. Ini saya copy. Lalu saya akan masukkan di sini title berupa register. Errornya error. Linknya ke /out. Link text-nya mungkin saya ganti jadi ini ya. Have an account, sign in. Oke. Kemudian yang div saya tinggal hapus. Selesai. Oke, ya. Oh, ini kurang spasi ya. Kita tambahkan di sini. Nah, sudah ada. Jadi sekarang codingannya makin sedikit lagi ya. Karena kita udah menerapkan out layout. Dia sistemnya sama ya. Karena dia layoutingnya sama ya. Jadi kita cuman perlu ubah isinya aja gitu. Daripada kita bikin 2 kali. Nah, mungkin ini juga saya perlu ubah ya. Kita hanya perlu button aja. Ini saya hapus, di sini register dan button. Di sini saya ubah
Bukan register form button, tapi register button. Nah, sudah ya. Jauh lebih simple codingan kita. Ya, di sini jauh lebih rapih lagi. Dan kita bisa menghilangkan redundansi. Juga kalau kita lihat ya, untuk file SCSS-nya sekarang sudah bisa di reusable. Ya, sehingga tidak perlu lagi kita bikin error title form di dua SCSS yang berbeda, ya, padahal tampilannya sama. Oke ya, jadi itu ya, kita sudah men-set up untuk data patching-nya, kemudian kita juga sudah men-set up layouting untuk out layout. Ini sedikit tertinggal, sebetulnya harusnya masuk di video sebelumnya berkaitan dengan refactoring, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian kita akan coba untuk masukkan ke dalam repository di GitHub, git add, spasi titik, git commit. Kemudian di sini mungkin feature berupa instance fetch Axios. Oke, tunggu sampai build-nya selesai. Tidak ada error, tinggal kita coba sekarang untuk push ya. Git push origin master. Kita cek di Vercel. Dia sedang deploy, tunggu sampai deployment-nya selesai. Kita buka di pipstore.vercel.app, saya tinggal login. Mungkin saya coba untuk register. Oke, berhasil. Kita coba untuk login. Oke, aman juga ya untuk loginnya. Kita logout. Juga sudah berhasil. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Di video berikutnya, ini mulai seru. Mungkin sebelum-sebelumnya kita udah set up untuk out, ya. Untuk out-nya sebetulnya sudah selesai, ya. Selanjutnya, kita akan coba untuk masuk ke admin panel. Ya, jadi kita akan coba untuk men-set up admin panel itu sendiri. Mungkin untuk out sendiri cukup lumayan panjang. Ya, kenapa? Karena kita sebetulnya bukan cuman ngurusin out, ya, tapi kita juga ngurusin hal-hal yang lain. Kayak misalnya di video kali ini, yaitu adalah kita men-set up Axios, kemudian kita juga men-set up Firebase sekaligus, ya, jadi di dalam out. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.